What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit 'em up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta. Halo teman-teman semua, di praktikum mandiri yang pertama ini saya akan membawakan materi tentang simbiosis. Nah, sebenarnya apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan antara dua spesies organisme yang dapat menghasilkan hubungan yang menguntungkan, merugikan, ataupun netral terhadap salah satu atau kedua organisme tersebut. Nah, hubungan simbiosis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis komensalisme, yaitu suatu jenis hubungan yang menggambarkan bagaimana satu spesies diuntungkan, sementara yang satu spesies lainnya itu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah pohon kelapa dan bunga anggrek. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan di mana kedua spesies organisme mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Contoh dari simbiosis ini adalah bunga dan kumbang. Dan simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiosis di mana salah satu organisme atau spesies itu diuntungkan, sedangkan spesies yang lainnya itu tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis ini adalah kutu dengan sapi. Nah teman-teman, berikut ini akan saya sajikan video tentang pengamatan saya selama kegiatan praktikum dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis parasitisme antara kutu dengan sapi. Mengapa disebut sebagai simbiosis parasitisme? Karena kutu yang menempel pada kulit sapi ini bisa mengakibatkan gatal dan juga bahkan bisa mengakibatkan kulit sapi menjadi luka-luka. Dengan begitu, maka si sapi ini akan merasa dirugikan, sementara kutu ia akan merasa diuntungkan karena telah mendapatkan darah yang menjadi makanannya. Untuk contoh yang kedua, contoh dari simbiosis parasitisme itu ada pohon mangga dengan benalu. Benalu yang menempel pada pohon mangga ini bisa menyerap nutrisi yang terdapat di pohon mangga, sehingga mengakibatkan pohon mangga yang semula tumbuh subur lama-kelamaan akan menjadi mati karena nutrisi yang telah dicuri atau telah diserap oleh benalu tadi. Simbiosis yang selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme yang terjadi antara kumbang dengan bunga. Bunga yang saya amati di sini adalah bunga dari pohon buah kelengkeng. Mengapa bunga dan kumbang ini menghasilkan sebuah hubungan simbiosis mutualisme? Karena dengan bantuan kumbang, bunga bisa mengalami penyerbukan, dan dengan bantuan bunga pula kumbang juga akan mendapatkan sari-sari makanan untuknya. Simbiosis yang selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme juga yang terjadi antara semut rangrang dengan pohon jambu. Semut rangrang dan pohon jambu memiliki hubungan simbiosis mutualisme dikarenakan keduanya itu saling menguntungkan. Semut rangrang bisa membuat sarang di dahan ataupun di ranting pohon jambu, sedangkan pohon jambu juga mendapatkan keuntungan dari semut rangrang ketika ada hama ataupun serangga-serangga lain yang ingin mengganggu atau merugikan pohon jambu,
maka semut rang-rang ini yang akan menghalanginya. Contoh simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, di mana di simbiosis komensalisme ini ada hubungan dari dua spesies atau organisme yang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh yang saya ambil adalah pohon kelapa dengan bunga anggrek. Di antara pohon kelapa dan bunga anggrek ini tidak memiliki kerugian dan juga tidak memiliki keuntungan walaupun mereka tinggal bersama. Dan untuk contoh yang selanjutnya, ini ada pohon sirih dengan pohon akasia, di mana pohon sirih ini hidupnya merambat ke pohon akasia. Walaupun hidupnya pohon sirih ini merambat, tetapi itu tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari pohon akasia itu sendiri, sehingga keduanya disebut sebagai simbiosis komensalisme. Nah, itu tadi adalah kegiatan-kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan dengan mengamati hubungan simbiosis komensalisme, mutualisme, dan juga parasitisme yang terjadi di sekitar lingkungan rumah saya. Terima kasih.